belajar, tapi ingatku ya dia itu ada 8 unsur. Terus kayak mana sih cara kita mempelajarinya supaya gampang gitu? Soalnya kan banyak banget nih yang harus kita bahas, dari kelimpahan, sifat-sifatnya, terus pembuatan, kegunaan, dampak, sama proses pembuatannya. Gimana ya caranya kita supaya kita dapat dampak-dampaknya gitu? Gimana ya? Aku juga nggak tahu sih selain cara yang menghafal. Kalau nggak mungkin kan kita menghafal sebanyak itu. Iya. Karena kan ini banyak banget ya kan, karena satu unsur nanti ada sifat-sifatnya, terus kegunaannya, dampaknya gitu. Bisa sih, kita belajar ini terus. Kalian bosan? Ada berita nih. Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Unsur News. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang unsur yang ada di periode 3. Baik, berikut rekan saya Okta akan mewawancarai 4 unsur dari periode 3 tersebut. Baik, terima kasih Manda. Kembali lagi bersama saya Oktarira di Unsur News. Nah, di sini saya bakalan mewawancarai setiap unsur yang ada di periode 3. Oke pemirsa, sekarang kita kedatangan satu unsur lagi dari periode 3. Nah, halo, selamat siang. Siang, Dengan siapa? aku natrium. Oke, natrium, apakah kamu memiliki kelimpahan di bumi? Aku ditemukan di laut secara ionik. Dalam metabolisme seluler, garam laut dan dalam komposisi mineral yang disebut halid. Oke, apakah kamu memiliki sifat-sifat khusus sebagai natrium? Natrium adalah logam alkali yang berwarna putih keperakan dan nomor atomnya itu adalah 11. Nah, natrium sendiri merupakan unsur reaktif yang lunak, ringan. Apakah kamu memiliki manfaat tertentu? Punya dong, natrium itu mempunyai manfaat untuk membantu mempertahankan iritabilitas sel saraf dan sel otot. Oke, lalu apakah kamu memiliki dampak negatif? Natrium itu mempunyai dampak negatif bila dikonsumsi secara berlebihan. Nah, contohnya itu mendapatkan berbagai penyakit. Contohnya ada penyakit darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke. Jika seseorang kekurangan natrium, nah itu tuh akan menyebabkan hiponatremia. Adalah penyakit yang muncul karena defisiensi di mana konsentrasi natrium adalah tubuh sangat rendah. Tingkat natrium darah normalnya itu antara 135 dan 145 per liternya, dan hiponatremia terjadi ketika natrium dalam darah Anda turun di bawah 135. Oke, apakah ada proses tertentu ketika kamu ini dibuat? Pembuatan natrium itu menggunakan proses Downs, yaitu elektrolisis lelehan NaCl. Nah, caranya itu air asin yang mengandung NaCl diuapkan sampai kering, kemudian padatan yang terbentuk itu dihancurkan dan dilelehkan. Oke, nah itulah tadi pemirsa riwayat hidup dari unsur natrium. Nah, di sini saya sudah bersama salah satu unsur. Dengan siapa saya bicara? Saya magnesium. Oke, magnesium. Apakah kamu ini tinggal di mana sih? Nah, jadi saya ini berasal dari air laut dan nomor atom saya itu 12. Apakah Anda memiliki sifat-sifat khusus sebagai seorang magnesium? Ya, jadi saya itu memiliki sifat-sifat khusus. Yang pertama itu sifat saya itu saya berasal dari logam alkali tanah. Terus untuk mineral-mineral yang ada di magnesium ini itu ada karnolit, dolomit, terus MgO, terus MgSO4, dan kelimpahan pada magnesium ini itu 1,93%. Lalu sebagai magnesium, apakah Anda memiliki manfaat tertentu? Ya, magnesium memiliki manfaat untuk membuat logam atau lapur. Apakah Anda memiliki dampak negatif atau dampak positif gitu? Jadi magnesium ini tuh memiliki dampak negatifnya apabila kita menggunakan secara terus-menerus. Jadi dampak negatifnya itu dia akan memicu kelemahan otot, terus akan merasakan lemas dan kebingungan. Apakah ada proses tertentu ketika Anda dibuat? Jadi pada magnesium ini kita itu menggunakan proses Dow untuk cara pengolahannya. Jadi proses Dow ini dia itu proses yang mengkatalisis MgCl2 dengan elektroda karbon. Oke,
Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, itulah pemirsa riwayat hidup dari magnesium. Kita akan lanjut mewawancarai unsur berikutnya. Baik pemirsa, di sini kita sudah mendatangkan 2 sekaligus unsur dari periode 3. Nah, di sini ada mereka. Coba perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Kenalin, nama aku Aluminium. Kalian semua bisa manggil aku Al. Hai, kalau aku kenalin nama aku Silikon. Biasanya aku dipanggil dengan Ikon. Oke, kalian ini memiliki sifat-sifat khusus nggak sih sebagai aluminium dan juga silikon? Sifat khusus ya. Kalau sifat khusus itu yang pertama mungkin aku nih ya, itu bukan termasuk jenis logam berat. Nah, kemudian aku tuh warnanya abu-abu ya, abu-abu keperakan. Nah, aku nih biasanya gak tahan sama suhu yang terlalu panas. Dan biasanya aku hidup di suhu di bawah normal. Nah, titik lelehku itu adalah 630 derajat Celcius. Nah, mungkin itu aja sih. Oh ya, satu lagi, aku beracun. Hati-hati ya. Oke, kalau kamu gimana silikon? Kalau aku, karena punya nomor atom 14, aku ini termasuk dari metaloid, yaitu transisi dari logam menuju non-logam. Karena itu juga aku punya nilai titik leleh tertinggi di antara semua unsur periode 3 lainnya. Karena itu juga aku memiliki warna silver keperakan, seperti ini. Selain itu juga, aku ini kurang reaktif dibandingkan karbon. Akan tetapi sebagai metaloid, aku ini tidak beracun sama sekali. Dan selain itu, aku juga bisa bereaksi dalam media alkali sehingga menciptakan yang namanya H2 dan SiO4. Selain itu, aku juga dapat bereaksi dengan uap air pada suhu tinggi menghasilkan silikon dioksida. Dan juga aku menghasilkan silikon hidroksida yang mana itu dapat terbakar jika dia dipanasi dengan panas yang cukup. Dan terakhir itu, aku juga sebagai konduktor listrik. Dan yang terakhir, saya juga memiliki pH yang memiliki asam yang sangat lemah. Oke, nah kalian berdua ini tinggalnya di mana sih? Satu rumah atau enggak gitu? Boleh dari saya? Ya. Oke, kalau saya sendiri itu merupakan unsur dengan kelimpahan 8 terbesar di alam semesta. Yang mana dari segi massa saya punya massa itu sekitar ya 25,8 gram lah, 28%. Nah, selain itu juga aku ini terdistribusi dalam berbagai tempat. Tapi aku itu jarang ditemukan dalam bentuk murni di alam sekitar atau tidak dalam bentuk bebas. Aku itu dalam bentuk pasir bisa, dalam bentuk planetoid dan juga planet juga bisa. Namun dalam kandungan mineral aku itu bisa berupa silika, yakni pasir dan kuarsa, dan juga berupa silikat yakni liat dan juga nika. Yang mana menjadikan itu aku sebagai unsur dengan kelimpahan kedua terbanyak di kerak bumi, yakni lebih dari 90%. Itu sih. Oke, kalau aluminium gimana? Aku nih biasanya hidup ya di mana aja sih aku bisa hidup. Soalnya ya terus terang nih, saya ini merupakan unsur paling banyak ketiga setelah oksigen dan silikon. Nah masanya itu sekitar 8% ya, 8%. Kemudian ya, aku itu biasanya hidupnya itu di tempat-tempat yang suhunya itu agak dingin ya. Nah, mungkin itu aja sih. Nah, sebagai aluminium dan silikon, kalian ini punya dampak negatif nggak? Oh, kalau dampak negatif ya terus terang itu saya beracun ya. Saking beracunnya saya sampai-sampai jika orang manusia yang mengkonsumsi saya secara berlebihan, itu akan menyebabkan terjadinya kekurangan daya ingat yang lumayan tajam lah ya. Kemudian itu ya itu aja sih. Oke, kalau silikon?
Kalau silikon sendiri ini saya punya efek penampasan yang kronis. Saya itu dalam berupa kristal silikat dapat menyebabkan iritasi paru-paru dan juga selaput lendir. Oke. Selain itu saya dalam bentuk silikat yang dioksida, saya ini banyak ditemukan di perusahaan di pabrik tembaga dan pabrik lainnya. Selain itu juga saya ini dalam bentuk kristal silikat juga dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan juga mata Anda. Oke, kan tadi kita udah bahas tuh dampak negatifnya apa aja. Sekarang kalian ada nggak sih manfaatnya? Nah, manfaat ya. Kalau manfaat jelas-jelas saya pasti mempunyai manfaat, apalagi dalam bidang perdapuran ya. Saya ini biasanya digunakan buat membuat alat-alat dapur seperti panci, sutil, dan kemudian digunakan juga buat pembungkus ya, yang namanya itu adalah aluminium foil. Nah, itu khusus pembungkusnya itu berasal dari saya. Nah, kemudian saya ini juga bisa loh digunakan buat pembuatan kembang api. Nah, jadi kalau misalnya kalian nih pengen main kembang api nih, kalian itu pasti butuh aku buat nyalain kembang apinya. Nah, itu aja sih. Oke, gimana dengan silikon? Nah, kalau silikon seperti yang kamu lihat, saya ini juga berperan penting dalam berupa silikon cair untuk bahan untuk operasi plastik pada wajah-wajah Anda. Selain itu juga, saya juga bermanfaat dalam pembentukan untuk produksi lem, pelumas, dan juga persendian buatan. Dan yang terakhir, saya juga bermanfaat untuk perbuatan kaca, semen, dan lain-lain. Oke, apakah ada proses tertentu ketika anda ini dibuat? Proses ya. Lupa. Hah? Lupa? A few moments later. Lupa lagi unsurnya. Lupa lagi belajar. Ingat lagi bilosnya. Harus ingat hari Rabu kimia. Periode 3 kimia, unsur lagi kimia, unsur kimia, unsur lagi hari Rabu kimia lagi, aduh pusing. Sekarang kamu udah ingat kan proses kamu apa? Iya, aku udah ingat sekarang. Nah, jadi itu prosesku ada 2 proses ya untuk membuat menjadi aluminium murni. Yang pertama itu proses Bayer. Nah, proses Bayer ini dilakukan dengan pemurnian biji bauksit. Nah, dengan cara melarutkannya ke dalam larutan natrium. Nah, kemudian proses yang kedua, nah ini proses Hall Heroult. Nah, proses ini merupakan peleburan dari aluminium oksida menjadi aluminium murni. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Nah, aduh, kayaknya aku balik dulu ya. Ya, duluan. Silikon, gimana prosesnya? Nah, proses pembuatan aku itu sudah aku sampaikan kalau aku ini tadi berupa silika, pasir, dan juga liat, mika, dan lain-lain. Oleh karena itu, proses pembuatanku itu melalui pembakaran atau reduksi dari pasir kuarsa tadi. Sehingga dari bahan-bahan kandungan mineral tadi itulah aku dapat terbentuk dan menjadi unsur silika. Oke, terima kasih atas waktunya. Nah, itulah tadi riwayat hidup dari unsur silikon dan aluminium. Selanjutnya kita akan mewawancarai unsur lain.
Pemirsa, di sini saya sudah mendatangkan salah satu unsur dari periode 3. Nah, dengan siapa saya bicara? Dengan fosfor. Oke, fosfor. Sebagai fosfor, apakah kamu memiliki sifat-sifat tertentu? Ya, saya memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu tidak terlarut di air, tetapi terlarut di karbon sulfida. Oke, di mana Anda tinggal? Saya tinggalnya di berbagai mineral, tidak ada di alam ini, tetapi didistribusikan di berbagai mineral. Lalu sebagai fosfor, apakah Anda memiliki dampak negatif atau dampak positif? Saya memiliki dampak negatif ya, yaitu jika digunakan dengan banyak, ini akan dapat memicu gangguan kesehatan. Salah satunya ya diare, penggeseran organ, serta jaringan lunak. Oke, apakah Anda memiliki manfaat tertentu? Ya, saya memiliki manfaat tertentu. Contohnya itu sebagai kesehatan tulang ya, dan juga pembentukan DNA. Oke, pertanyaan terakhir, apakah ada proses tertentu ketika Anda ini dibuat? Ada dengan cara pemanasan batuan fosfat, silika, dan kokas yang dipanaskan dalam pembakaran listrik. Ya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Nah, itulah pemirsa riwayat hidup dari fosfor. Baik, terima kasih kepada Oktarila. Kembali lagi dengan saya Alia Kesia Pendra. Sekarang saya akan mewawancarai unsur yang lainnya. Halo, Hai, nama kamu siapa? nama aku sulfur, aku warna kuning. Apa sih kelimpahan yang sulfur punya? Aku ini hidupnya itu di alam bebas, tapi biasanya aku itu ada di daerah vulkanik dan di endapan tanah. Nggak cuma itu, aku biasanya juga ada di mineral sulfida seperti besi sulfida. Apa sih sifat dari sulfur itu? Sifatnya itu yang pertama, aku itu tidak larut di air, tapi aku dapat larut pada pada karbon sulfida. Terus aku itu titik didihnya itu 446 derajat Celcius dan titik leburnya itu 129 derajat Celcius. Aku ini juga non logam, non korosif. Terus itu aku tidak berasa, tidak berbau, tapi kadang aku juga menimbulkan bau yang berasal dari senyawa gas hidrogen disulfida. Sulfur sendiri itu mempunyai kegunaan nggak? Punya dong. Nah, dia tuh kegunaannya itu biasanya sebagai bahan baku korek api, sebagai bahan baku industri kimia seperti cat, terus itu ada aki dan lain-lain. Terus itu juga berguna pada industri pertenunan dan industri logam dan akrilik. Nah, teman-teman yang nonton ini mau tahu apa sih, gimana sih cara pembuatan sulfur ini? Oh, cara pembuatannya itu ada 3, yaitu dengan cara Sicilia, Fresh, dan juga Klaus. Yang untuk Sicilia ini caranya dengan cara mengambil belerang yang ada di permukaan tanah. Terus itu nanti kan udah diambil, terus dipanaskan. Lalu habis itu dimurnikan dengan cara sublimasi. Terus itu yang kedua dengan cara Fresh. Nah, cara yang ini tuh menggunakan bor khusus. Nanti kan bornya itu dimasukin kan, terus habis itu ada udara dan air panas yang mengalir. Karena adanya tekanan dari udara dan air tadi itu, nanti belerang yang ada di yang ada di bawah tanah ini tuh bakalan naik ke atas. Terus itu cara yang ketiga dengan cara Klaus, yaitu adalah dengan mengolah gas asam sulfida, yang dimana asam sulfida ini didapatkan dari hasil pengolahan minyak bumi. Lalu asam sulfida ini kan H2S kan, nanti itu dioksidasi dengan oksigen akan menghasilkan SO2. Lalu SO2 ini akan dicampurkan dengan sebagian H2S, lalu hasilnya adalah belerang cair. Nah, sulfur sendiri ini mempunyai dampak negatif atau dampak positif nggak sih? Iya. Nah, dampak negatifnya itu jika larut dalam airnya ini akan memiliki sifat asam sehingga akan membahayakan mikroorganisme dan ekosistem yang ada di air tersebut. Lalu apabila tercampur dengan air pula akan menyebabkan hujan asam yang berbahaya kan untuk kehidupan kita di bumi ini. Oke, terima kasih ya sulfur atas penjelasannya. Iya. Nah, itu tadi yang dapat kita ketahui tentang sulfur dan riwayat hidupnya. Setelah itu kita akan mewawancarai unsur yang lainnya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Nama kamu siapa? Seperti yang ada di sini, namaku Klor.
Apa tuh kepanjangannya? Kamu nanya. Saya tinggal di mana sih? Kamu nanya. Lah bocah, ngapa ya? Bocah ngapa ya? Oke, aku sendiri memiliki massa 0,2%. Aku ini merupakan unsur paling melimpah ke-20 di kerak bumi. Dan juga aku memiliki jumlah mencapai 126 bagian per juta. Selain itu, aku juga terdapat dalam bentuk garam. Jadi jumlahku ini paling besar ditemukan di dalam laut. Selain itu, aku juga ditemukan di beberapa titik atau beberapa tempat yang memiliki konsentrasi natrium yang tinggi. Disitulah aku berada. Selain itu, aku juga dapat ditemukan di laboratorium dengan menyebabkan asam hidroklorat dan mangan dioksida. Namun ini jarang dilakukan karena kelimpahanku ini sangat melimpah. Klorin sendiri ini mempunyai sifat-sifat nggak? Ya tentu saja dengan unsur-unsur lain, klorin ini sama memiliki sifat-sifat, yakni diantaranya termasuk non-logam diatomik. Dan sehingga itu menyebabkan klorin merupakan oksidator terkuat dengan nomor atom 17. Selain itu juga, klorin bersifat halogen. Itu berarti reaktif, dapat bereaksi dengan logam, non-logam, metaloid, hidrogen, dan air. Dan itu menyebabkan saya mudah larut dengan air. Yang terakhir, saya ini memiliki sifat asam yang kuat. Dan itu saya juga berwujud gas, sehingga saya berwarna kuning kehijauan atau hijau muda. Dan saya ini, perlu kamu tahu, bersifat isolator. Apa sih penggunaan klorin ini? Nah, penggunaan klorin ini cukup banyak, terutama pada bagian domestik. Penggunaan klorin ini dapat digunakan sebagai pemutih, lalu di bagian dapur juga sebagai garam dapur NaCl, juga sebagai pestisida, dan juga bisa sebagai zat pengelantang seperti kaporit dan lain-lainnya. Dan yang perlu kamu tahu, saya ini juga bisa digunakan sebagai obat bius. Nah, teman-teman sekalian ini mau tahu gimana sih pembuatan dari klorin ini sendiri? Nah, pembuatan klorin ini paling banyak kan sudah dijelaskan berasal dari laut. Sehingga proses pembuatannya melalui bisa dua cara. Yakni yang pertama proses diakon dan yang kedua proses Weldon. Proses diakon itu sendiri bisa juga dengan cara mengoksidasi klorin yang merupakan limbah proses pengolahan logam. Diakon mengoksidasi uap asam klorida HCl dengan menggunakan gas oksigen dari udara bebas sehingga membentuk gas klorin murni. Dan gitu juga untuk proses yang satu lagi, kurang lebih sama menggunakan oksidasi dari oksigen dari udara bebas sehingga dihasilkan gas murni klorin. Klorin ini sendiri mempunyai dampak positif atau dampak negatif nggak sih untuk kehidupan? Nah, untuk dampak negatif tentu semuanya tahu bahwa kita semua menggunakan AC. Dan AC itu mengeluarkan zat berupa CFC yang mana dapat menimbulkan rusaknya lapisan ozon. Selain itu juga tadi kan dapat digunakan sebagai pestisida, yang mana dikarenakan pestisida itu jika tidak digunakan secara hati-hati oleh manusia dapat menyebabkan kerusakan bagi ekosistem maupun manusia itu sendiri. Itu aja sih. Ya, terima kasih Klorin. Selanjutnya saya kembalikan kepada Oktarira. Oke pemirsa, di sini kita sudah mendatangkan salah satu unsur dari periode 3. Nah, ini dia. Oke, selamat siang. Siang. Dengan siapa saya bicara? Saya argon. Oke, apakah Anda ini memiliki sifat-sifat tertentu sebagai argon? Ya, jadi saya ini memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, saya ini merupakan gas mulia yang memiliki energi ionisasi tertinggi dan nomor atom saya itu 18. Terus saya itu juga termasuk dalam kelompok non-logam. Oke, di mana Anda tinggal? Saya ini tinggal di alam bebas. Jadi saya ini berasal dari gas yang berada di gunung api dan kelimpahan saya itu 0,93%. Lalu sebagai argon, apakah Anda memiliki manfaat tertentu? Ya, saya memiliki manfaat yaitu untuk mengisi bola lampu pijar. Apakah Anda memiliki dampak negatif? Dampak negatif saya itu apabila saya berada terlalu banyak pada tanaman, jadi saya akan menyebabkan kerusakan akar tanaman tersebut. Apakah ada proses tertentu ketika Anda ini dibuat? Saya itu dibuat dengan proses pelurahan radioaktif, yaitu menangkap elektron atau emisi positron dari potasium negatif 40. Terus tadi juga ada yang terlewat, yaitu saya itu memiliki ciri-ciri nih. Ciri-ciri saya itu yang pertama itu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan sedikit larut dalam air.
Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya, itulah pemirsa salah satu riwayat hidup dari unsur periode ketiga yaitu argon. Oke, itu dia tadi wawancara dengan 8 unsur dari periode 3. Sekian dari saya, sampai jumpa. Ya, baik, itulah tadi unsur yang ada di periode 3. Jadi kesimpulannya ialah di periode 3 itu terdapat 8 unsur, yang dimana 8 itu ialah ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klor, dan argon. Sekian dari saya, Manda Amelia Putri, pamit undur diri. Terima kasih. Oh my god! Wow! Udah tau nggak? Udah baca-baca nggak periode 3? Belum. Kayak pelimpahan, sifat-sifat, banyak gitu, manfaatnya. Belum. Oh ya udah, ada orang itu, sana. Ayo. Halo guys. Hai. Kalian lagi ngapain? Ini tadi kami belajar, terus kami juga bakal siap nonton berita gitu loh tentang unsur kimia yang di periode 3. Kalian ngapain? Ini loh, kami tuh mau sharing-sharing gitu supaya nambah pemahaman kita di unsur periode 3 ini. Hai. Oke. Bentar. Pada baca kan tentang periode 3? Aku punya pertanyaan untukmu. Aku kayak masih bingung kali gitu loh. Entah nggak nyambung atau akunya kayak mana. Jadi kayak mengapa energi ionisasi unsur-unsur periode 3 dari natrium hingga argon tidak mengalami kenaikan secara konstan seperti dari Mg turun ionisasinya ketika aluminium, begitu juga dari P atau fosfor ke S ke sulfur, dan pada klor dan juga argon mengapa dia mengalami kenaikan tidak penurunan. Aku masih bingung sih. Menurut sumber yang dari yang baca ya, kecenderungan energi ionisasi unsur-unsur periode 3 itu dari kiri ke kanan cenderung bertambah. Namun terjadi penyimpangan pada energi ionisasi magnesium dan fosforus. Nah, penyimpangan ini terjadi karena yang pertama, magnesium itu merupakan unsur logam sedangkan fosforus non logam. Terus yang kedua, magnesium itu membentuk ikatan ionik sedangkan fosforus membentuk ikatan kovalen. Terus yang ketiga, magnesium dan fosforus kemudian melepaskan elektron. Terus yang keempat, magnesium dan fosforus mempunyai konfigurasi elektron yang relatif stabil. Terus yang terakhir nih, magnesium dan fosforus memiliki jari-jari atom yang besar. Oh, kayak gitu ya. Iya gitu. Kasih ya, karena jawabanmu aku makin paham tentang itu. Sama-sama. Oh ya, Okta. Aku pengen nanya nih. Kenapa ya orang Oh ya, Okta. Aku mau nanya nih. Apa sih penyimpangan yang terjadi antara energi ionisasi dengan nomor atom unsur periode 3? Kalau itu menurut sumber yang aku baca ya, secara umum energi ionisasi itu kan berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Nah, pada umumnya semakin kecil jari-jari atom suatu unsur, itu energi ionisasinya itu semakin besar. Namun energi ionisasi ini juga dipengaruhi oleh struktur atom, yaitu struktur elektron dalam orbital keduanya. Oleh karena itu, ada sedikit penyimpangan pada energi ionisasi dari unsur-unsur periode 3. Energi ionisasi Mg ini lebih besar daripada Al, dan energi ionisasi fosfor lebih besar daripada sulfur. Hubungan antara konfigurasi elektron unsur dengan energi ionisasi unsur periode 3 itu terjadi penyimpangan yang dikarenakan atom Mg ini memiliki orbital 3s yang terisi
Gitu. Ya, Makasih ya. oke. Rita, aku masih bingung nih sama senyawa sama argon. Kenapa sih argon itu kan sebagai gas mulia tuh, tapi kenapa dia sangat sulit untuk membentuk senyawa? Jadi gini, tadi kan aku udah baca nih beberapa kayak jurnal-jurnal gitu kan. Jadi ternyata argon itu dia kan termasuk dalam golongan gas mulia. Dia itu udah stabil karena konfigurasi elektronnya itu udah terisi penuh. Terus juga dia itu memiliki energi ionisasi yang paling besar dan aktivitas elektronnya itu pun rendah. Jadi hal itulah yang menyebabkan gas mulia itu cenderung tidak membentuk senyawa, ion dan kovalen. Jadi kayak gitu kan. Sekarang udah paham, makasih ya Rita. Iya, sama-sama. Aduh, ini gimana sih? Aku bingung. Manda, aku mau nanya nih Manda. Jadi apa sih yang menyebabkan terjadinya ledakan serbuk magnesium ketika tercampur dengan udara? Terus gimana sih proses ledakan yang diakibatkan oleh serbuk magnesium yang tercampur dengan udara itu? Setahu aku sih ya, kalau dalam bentuk kristalnya, kalau dia magnesium ataupun oksigen atau dioksida gitu, itu emang sifatnya mudah terbakar. Nah, kalau prosesnya sendiri itu secara kimiawi terjadinya, yakni magnesium bertemu oksigen atau karbon dioksida membentuk magnesium dioksida sehingga menyebabkan mudah terbakar. Begitu. Gitu. Makasih ya Manda, jadi aku lebih paham nih gimana caranya memproduksi meledak gitu. Ini benar nggak sih energi ionisasi unsur-unsur periode 3 dari Na sampai Cl itu emang bisa ya? Dari beberapa website yang aku baca, benar energi ionisasi periode 3 di NaCl itu semakin besar karena semakin ke kanan energi ionisasinya makin meningkat. Nah, semakin ke kanan juga elektron negatifnya meningkat sehingga atom semakin sulit melepaskan elektron sehingga membutuhkan energi yang lebih besar. Habis tahu nggak sih jawaban ini? Yang mana? Aku nyari dari tadi nggak tahu. Yang mana? Yang mana sih? Itu loh nomor 8 hubungan itu. Oh, yang nomor 73 ya? Masa Ya, ini nggak nomor tahu sih? 8. Habis Oh. jelasin bis. Oh, oke. Sini susah banget. Oke, jadi ini sebenarnya udah kita baca teori-teorinya. Kalau unsurnya ada di periode 3 itu dari kiri, makin dari kiri ke kanan atau ke kanan, maka di situ jumlah proton sama elektronnya makin banyak. Nah, kalau jumlah proton sama elektronnya makin banyak, itu mengakibatkan inti atom dengan elektron-elektronnya itu makin kuat, sehingga jari-jarinya itu makin kecil. Nah, dari situ kita bisa simpulin, jika dia makin ke kanan, maka jari-jarinya itu makin kecil. Jadi itu jawaban yang paling tepat untuk yang nomor 8 ini, yang E. Jadi dari atas turun ke bawah, dari gunung turun ke Oh, jawabannya. Makasih ya Hafiz. Aku agak ngerti sedikit. Oke, sama-sama. Makasih ya Hafiz penjelasannya. Makasih Hafiz. Ini dari semua ini susah banget ya kayaknya menghafalin banyak nih. Ada ide juga ngerti. Iya juga sih. Ada nggak sih ide atau video yang bisa ngebuat kita hafal? Tahu punya Marita. Ada ya? Itu aku dapat nih ini videonya. Bisa, mana, Iya, mana, nih, yang mana? Yang ini. Wah, nungguin ya. Marilah kita nyanyikan tentang unsur-unsur dari periode 3 yang diawali dengan natrium dan diakhiri dengan argon. Ada natrium, magnesium, aluminium, dan silikon. Fosfor,
Aluminium adalah logam pasca transisi. Berwarna putih keperakan, sumbernya dari fluid dan kriolit. Silikon adalah metaloid, memiliki titik lele tertinggi, sumbernya dari pasir kuarsa, nomor atomnya itu 14. Fosfor adalah non-logam, sumbernya dari apatit, digunakan sebagai pupuk, nomor atomnya itu 15. Belerang adalah unsur dari non-logam yang berwarna kuning terang. Unsurnya bebas di alam. Pada non-logam diatonik merupakan oksidator terkuat, sumbernya di air laut, nomor atomnya itu 17. Argon adalah gas mulia, energi ionisasi tertinggi, sumbernya bebas di alam, nomor atomnya itu 18. Makin ke kanan, nomor atomnya makin besar. Makin ke kanan, jari-jari atomnya makin turun. Makin ke kanan, energi ionisasinya makin meningkat. Makin ke kanan, elektronegatifnya pun meningkat. Semoga nilai kami tinggi. Terima kasih pada Ibu Nila. Kayak gitu ya? Ih, jadi mudah banget gak sih? Gila. Bener sih. Gampang Jadi kan? kayak kita lebih gampang gitu gak sih ngafalnya? Iya. Betul. Jadi intinya itu kimia ini mudah dan Menyenangkan. Ini udah sore nih. Kita kayaknya harus pulang deh. Ya. Iya.